warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Fitrah Ramadan dengan NIM 20030152214. Sini saya akan membagikan presentasi tentang resume saya, yaitu perbandingan paradigma pemrograman. Pertama ada pendahuluan. Mengapa paradigma pemrograman penting? Karena perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut pendekatan pemrograman yang efektif. Paradigma pemrograman adalah gaya atau cara berpikir dalam menulis kode program. Presentasi ini membahas 3 paradigma utama, yaitu adalah prosedural, fungsional, dan berorientasi objek atau PBO. Dengan tujuan memberikan perbandingan kompresif untuk pemilihan yang tepat. Bagian yang pertama itu adalah prosedural. Konsep dasar prosedural adalah pemrograman prosedural mengeksekusi instruksi secara berurutan dari atas ke bawah. Pendekatan ini menggunakan prosedur atau fungsi untuk mengorganisir kode. Contoh bahasa adalah bahasa pemrograman yang meliputi untuk prosedural adalah bahasa C, Pascal, dan Fortran. Bahasa-bahasa ini masih digunakan luas untuk sistem dan algoritma dasar. Kemudian adalah kelebihan utama. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah dipahami, efisiensi, performa tinggi, kontrol alur pemrograman yang jelas, sangat cocok untuk program skala kecil hingga menengah. Dan kekurangan dan tren prosedural. Kurangnya modular, itu sulit dikembangkan untuk proyek besar. Kode cenderung berulang dan tidak berstruktur. Kemudian rentan error dan tidak representasi dunia nyata. Debugging sulit karena ketergantungan variabel global. Kemudian embedded system masih relevan untuk sistem tertanam dan low level programming dengan kebutuhan performa tinggi. CLI tools dan algoritma digunakan untuk command line tools, algoritma sorting, dan sistem kontrol mesin. Kemudian adalah pemrograman fungsional, pure function dan immutability, fungsi murni tanpa efek samping, nilai tidak berubah setelah dibuat. Pendekatan ini menjamin konsistensi dan prediktabilitas kode. Kemudian ada declarative style, kode lebih ringkas dan ekspresif dengan gaya deklaratif, fokus pada apa yang ingin dicapai bukan bagaimana mencapainya. Untuk kelebihan utamanya adalah sangat cocok untuk pemrosesan paralel dan concurrent programming, immutability, menghilangkan race condition dan mempermudah pengujian. Kekurangannya itu kekurangan dan tren fungsional. Kurva belajar tinggi. Konsep seperti pure function, immutability, dan rekursi memerlukan pemahaman mendalam. Debugging kompleks atau lazy evaluation dan function composition menyulitkan pelacakan error secara tradisional. Dan tren fungsionalnya adalah tren big data dan distribute. Meningkatan penggunaan di Apache Spark, Kafka untuk pemrosesan data skala besar. Kemudian adopsi Lambda dan map filter. Bahasa modern seperti Java, Python, JavaScript mengadopsi fitur fungsional. Kemudian ada konsep berorientasi objek atau PBO. Doc encapsulation adalah menyembunyikan detail implementasi internal dan hanya mengekspos interface yang diperlukan untuk keamanan data. Terus inheritance, kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, memungkinkan reusabilitas kode yang tinggi. Dengan abstraction, menyembunyikan kompleksitas dan menampilkan hanya fitur esensial dari objek kepada pengguna.
Kekurangan dan tren dari PBO. Kekurangannya adalah kompleksitas desain, membutuhkan perencanaan arsitektur yang matang. Hierarki kelas bisa menjadi rumit dan sulit dikelola. Kemudian ada overheat performa atau abstraksi berlebihan dapat menurunkan performa, risiko over engineering pada sistem sederhana. Dan tren yang berkembang di PBO adalah tren enterprise dan mobile. Paradigma dominan untuk aplikasi enterprise, mobile, dan game digunakan di Laravel, Springboard, atau di Android. Kemudian tren selanjutnya adalah integrasi dengan fungsional. Tren modern menggabungkan OOP dengan paradigma fungsional, clean architecture, dan reactive programming. Kemudian adalah perbandingan paradigma. Fokus utamanya adalah prosedural. Itu untuk instruksi berurutan. Kemudian untuk fungsional adalah fungsi murni. Dan OOP adalah objek dan metode. Terus kemudian adalah kompleksitas. Untuk prosedural, kompleksitasnya itu cukup rendah dan fungsional tinggi, dan OOP atau berdasarkan objek skalanya dari sedang ke tinggi. Kemudian untuk perbandingan di reusability code, di prosedural dengan skala rendah, di fungsional itu tinggi, dan di objek itu cukup tinggi atau inheritance. Dengan skalabilitas, prosedural itu cukup rendah, fungsional cukup tinggi, dan objek itu juga cukup tinggi. Jadi kesimpulannya adalah prosedural cocok untuk aplikasi sederhana dan performa tinggi dengan kontrol alur yang jelas. Dan fungsional untuk pemrosesan data intensif dan komputasi paralel. Kemudian yang berdasarkan objek adalah paling cocok untuk sistem besar, aplikasi kompleks, dan representasi dunia nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.